menurut saya memang apa yang disampaikan dari akun Instagram yang saya lihat itu ada Arik bilang dia mau perang habis-habisan ya kalau nggak salah ya. Iya bang. Ya menurut saya itu haknya dia ya. Maksudnya karena memang selama ini pun dia udah habis-habisan sebetulnya nahan yang bukan haknya. Kemudian dia coba kuasai tanpa hak sebetulnya dengan melawan hukum. Karena yang harus dipastikan adalah dia harus mengetahui bahwa ada hak asuh yang sudah ingkrah, putusannya itu adalah milik dari Tsania Marwah. Nah, kalau hak asuhnya itu milik Tsania Marwah, kalau dia nggak punya hak, kenapa dia nahan anak-anak? Dan lucunya, dia menanggapinya karena anak-anak saya milihnya begitu. Manusia atau rakyat Indonesia yang sudah berumur 18 tahun atau lebih. Nah, atau kalau menurut hukum dia 21 tahun, dia baru cakap hukum. Nah, kalau kita tanya kemauannya yang mau tuh anak-anak, maunya apa? Itu salah persepsi. Dan dia bilang, saya mau ikut agama dia. Lah, agama dia sudah memutuskan bahwa sebetulnya hak asuh itu punya Tsania Marwah. Itu hasil produk dari pengadilan agama lah. Ya, kalau klien saya memang dia mencoba tidak emosional ya, karena memang langkah yang dia tempuh adalah langkah legal ya, itu ada gugatan di Mahkamah Konstitusi yang menggugat pasal 330 KUHP. Sudah jelas di dalam pasal itu bahwa sebetulnya kalau bukan pemegang hak asuh itu nggak boleh membawa anak-anaknya walaupun untuk orang tua kandung. Nah, itu yang mau ditegaskan di situ. Apakah hak itu berlaku untuk orang tua kandung? Nah, disitulah makanya digugat frase itu ke Mahkamah Konstitusi. Yang jelas memang bukan 7 tahun full ya, dia ketemunya itu cuma di sekolahan, ketemunya cuma beberapa waktu saja dan dibatasi. Padahal dia itu pemegang hak asuh sesuai dengan putusan dari Mahkamah Agung ya, bahwa tidak ada orang lain yang berhak untuk mengasuh anak itu kecuali klien saya. Beliau cukup tabah, klien saya Tsania Marwah coba dia tabah untuk berjuang terus tanpa henti menyuarakan sebetulnya bahwa apa yang terjadi kepada dirinya, dia bukan korban satu-satunya. Dia adalah puncak dari gunung es. Kebetulan saja dia public figure dan dicontohkan, dia sudah berjuang sekian tahun untuk memegang haknya. Dia sudah pernah eksekusi sekali ya, tapi tidak berhasil karena memang ada dramatisasi di situ. Kalau ditanya gimana anak-anaknya mau milih siapa, itu belum waktunya karena dia belum cakap hukum. Kalau ditanya, nah kamu milihnya yang mana, bapaknya apa ini, itu absurd karena itu tidak sesuai dengan hukum. Keputusan Mahkamah Agung sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap, dan hak asuh itu adalah milik Tsania Marwah. Sebetulnya kita sebagai orang dewasa melihat itu karena hak asuhnya sudah diserahkan oleh pengadilan dan disahkan oleh Mahkamah Agung. Titik, nggak ada komanya. Arik sudah berupaya dengan PK bahwa sebetulnya bla 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 dan kalah. Nah, kalau dia tetap ditanya anaknya bagaimana, anaknya itu nggak punya kekuatan hukum. Yang punya kekuatan hukum adalah putusan itu sendiri. Kalau panik sih, karena gini loh, ketika dia menyebutkan saya hanya sesuai dengan agama saya, itu sudah menunjukkan nalar dia nggak jalan. Karena kenapa? Yang memutuskan itulah pengadilan agama. Pengadilan agama itu buat apa? Orang yang memeluk agama Islam. Nah, dengan dia tidak mengindahkan putusan itu, berarti dia tidak mengindahkan agamanya. Saya juga nggak ngerti dia agama yang mana dia anut kan. Nah, kalau soal doktrin itu memang pembuktiannya agak sulit. Nah, makanya saya bilang hukum itu harus ngikutin dengan aturan yang jelas. Yang cakap hukum siapa, yang punya nalar siapa, yang punya tanggung jawab siapa, dan dia harus menyerahkan. Nah, itu yang dipahami oleh klien saya. Maka kalau kami sebetulnya sudah pernah menyarankan ketika eksekusi pertama gagal, ayo kita coba upaya kedua, eksekusi kedua. Ya cuman kembali lagi klien saya bilang
cooling down dulu, mungkin dia mempertimbangkan satu dan lain hal. Nah, tapi yang saya bilang sama klien saya, yang jelas sejarah atau internet atau media sosial akan mencatat upaya kamu, perjuangan kamu terhadap hidup dan perkembangan anak-anaknya. Nah, makanya sebetulnya kita lagi menunggu putusan dari MK itu, mungkin setelah pilpres ini ya, mungkin ada keputusan. Melihat bahwa penegak hukum itu harus sesuai dengan bunyinya di pasal 330 KUHP, karena tidak ada di dalam penjelasan pasal 330 KUHP itu penjelasan lain. Artinya dia tidak boleh diinterpretasikan kalau orang tua kandungnya boleh, nggak ada itu. Itu sebetulnya kalau memang dia bukan pemegang hak asuh bisa dianggap penculikan.